Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Ketemu lagi saudaraku, dulurku, temanku semuanya. Semoga engkau husnul khotimah, lancar rezekimu, berkah umurmu, berkah hidupmu, saling dongon-dongakno sing api-api ora ya. Insyaallah begitu. Oke. Singkat, mudah-mudahan manfaat. Gus Nur, aku punya suami tidak pernah sholat, malas sekali sholatnya. Sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, ke masjid nggak pernah. Kerjaannya mabuk, minum, judi, perempuan, wedoan, ngamuan, misuan. Gimana caranya merubah suamiku supaya bisa berubah jadi suami yang ahli sholat, ahli ibadah? Atau sebaliknya, Gus Nur, saya punya istri, Masya Allah Gus, terus gak tahu sholat, gak tahu adus, kelek kecut, terus ngelamak wong lanang, dikandani mokong, sholat gak tahu, ngaji gak tahu. Amalan apa Gus? Doa apa yang bisa merubah istriku menjadi wanita yang ahli sholat? Teman, saudaraku, gak bisa saudaraku, gak bisa. Istri tidak bisa merubah suami untuk bisa jadi suami yang baik, suami yang sholat. Ya bisa. Gus, suamiku nggak pernah sholat. Bagaimana supaya, amalan apa supaya suamiku bisa berubah jadi orang yang sholat? Nggak bisa. Gus, istriku orang yang wanita yang nggak pernah sholat. Amalan apa yang bisa membuat istriku menjadi wanita yang ahli sholat? Nggak bisa. Manusia itu nggak bisa merubah orang lain. Manusia itu nggak bisa merubah untuk jadi ahli sholat, itu nggak bisa. Karena yang bisa merubah manusia jahat jadi baik, bejat jadi baik, tidak sholat jadi ahli sholat, itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Jadi yang bisa merubah itu adalah suamimu sendiri, dirinya sendiri, atau istrimu sendiri, dirinya sendiri. Tugasmu sebagai suami, tugasmu sebagai istri hanya menegur, hanya menasihati, hanya mendoakan. Hasil Allah yang memutuskan. Tegur, mas sholato, mas ngajiyo, ayo mas imami aku sholat. Suami negur, dek sholato, dek ngajiyo. Wes hanya itu tok, sebatas itu. Soal hasil Allah yang memutuskan. Hanya Allah yang berhak memberikan hidayah kepada hambanya. Sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad saja tidak bisa menyadarkan pamannya. Semua nabi itu 1000 orang didakwai, itu paling yang mau nerima dakwahnya itu hanya 10%-nya. 10%-nya, sisanya nggak mau. Itu tergantung Allah dan tergantung dirinya sendiri. Oke, saya tutup ya. Yang penting dirimu sholat. Hei lanang, wong lanang, suami, Gus istriku kok nggak mau sholat, tak kandani wis. Ya sudah, nggak apa-apa. Biarkan istrimu dan Allah yang memutuskan. Yang penting engkau sebagai suami sudah menegur, sebagai suami sudah didik, sebagai suami sudah mendidik, sebagai suami sudah memberikan contoh yang baik. Jadi kamu sholat dulu. Sebelum nyuruh istrimu sholat, kamu sholat dulu. Istri juga gitu. Gus Nur, gimana supaya suamiku jadi orang yang ahli sholat? Ya kamu yang sholat dulu. Gitu ya temannya. Kita hanya bisa menasihati, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa menegur. Soal hasil itu urusan Allah dan yang bersangkutan. Manusia nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Jadi gimana Gus Nur, gimana supaya suamiku ahli sholat? Gimana supaya istriku jadi orang yang suka sholat? Doakan saja kepada Allah, tegur seadanya, ingatkan semampunya untuk membatalkan kewajiban. Soal hasil serahkan kepada Allah dan tergantung yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.